Wa yurwa anna kullu nafsin takhruju minad dunya adsya illa dzakirullah azza wa jal. Diriwayatkan setiap jiwa manusia itu kalau mati jiwanya keluar daripada dunia ini dalam keadaan dahaga, dalam keadaan kehausan semua, kecuali orang yang mati dalam keadaan dzakirullah, dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'adz ibnu Jabal meriwayatkan tidak ada yang disesali oleh penduduk surga kecuali waktu sesaat waktu mereka hidup di dunia mereka lewatkan tanpa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penduduk surga itu kalau ditanya yang paling merugikan untuk kalian itu apa? Yang paling rugi bagi kami ketika kami di dunia ada sesaat waktu yang kami buang, kami lewatkan tanpa kami ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini sudah di surga, dia sudah masuk surganya Allah, tapi masih menyesali ada waktu yang terlewat sesaat mereka tidak ingat kepada Allah. Lah bagaimana yang tidak di surga? Yang di surga saja masih merasa nyesel kalau ada waktu yang terbuang sia-sia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mengingat Allah keutamaannya luar biasa. Nanti kalau kita wafat kita bisa tahu betapa besarnya manfaat orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat saja, sholat, ibadah semua lainnya kan tujuannya supaya manusia ingat. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah sholat agar engkau ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa supaya ingat Allah. Adzan kita diingat ke subuh, ingat sama Allah Ta'ala. Keluar ke pasar, keluar ke kerja, lupa ngurusin dunia, dengar adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita diingatkan, oh saya punya Tuhan yang harus saya sembah. Saya ini bukan hamba yang tidak bertuhan. Ada panggilan. Di saat saya lalai saya diingatkan Allahu Akbar. Gak ada yang lebih besar daripada Allah. Pekerjaan saya sedang sibuk, Allah lebih besar, Allah lebih agung daripada pekerjaan saya. Hayya ala sholat, ini panggilannya Allah, saya harus tunaikan. Kalau saya tunaikan hayya alal falah, saya diajak untuk kemenangan. Nah kita diingatkan. Zuhurnya selesai, kadang tergiur lagi sama urusan dunia, datang waktu asar, diingatkan lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Urusanmu apapun jangan sampai menjadikan engkau meninggalkan panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai membuatmu itu terlena, jangan sampai membuatmu itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ini diberikan sarana yang luar biasa supaya kita nggak lalai. Nah kalau kita tetap lalai ya kebangetan. Sarananya sudah luar biasa. Orang lewat masjid saja itu sebetulnya ngelihat masjid itu kan sudah ingat sama Allah Ta'ala, rumahnya Allah, tempatnya orang ibadah. Tapi terkadang penyakit hati itu yuhjab, menjadikan hati kita tertutup untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pentingnya kita belajar bagaimana untuk mensucikan jiwa. Kalau tidak tertutup, lihat orang sholat ya nggak sadar, lihat orang ngaji nggak sadar, lihat nasihatnya orang juga nggak sadar, karena penyakit hati yang tebal. Nah orang yang masih diberi umur panjang sama Allah, hendaknya dia gunakan untuk terus ingat kepada Allah dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayatkan dulu ada 3 orang datang kepada Nabi Muhammad. Ada 3 orang datang ke Rasulullah SAW, 3-tiganya masuk Islam di tangannya Rasulullah. Setelah masuk Islam, Nabi tanya siapa yang mau menjamin orang ini, yang menjadi kafilnya, karena ini orang asing. Salah seorang sahabat yang namanya Tolha, dia bilang apa? Saya ya Rasulullah. Akhirnya tinggal di rumahnya Tolha, dijamin sama Tolha, jadikan saudaranya. Ketiga orang ini yang pertama keluar ikut perang, meninggal dalam keadaan syahid. Yang kedua juga sama, ikut perang, setelah itu beberapa waktu ikut perang, meninggal dalam keadaan syahid. Kemudian yang ketiga nggak ikut perang, meninggal di ranjangnya. Jadi di rumah nggak perang nggak apa ya, karena usia. Terus kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai daripada 3 orang ini meninggal semua, Tolha mimpi 3 orang ini di pintu surga. Kemudian yang masuk surga yang pertama malah yang tidur di kasur matinya, yang nggak jihad. Yang tidur di kasur malah masuk surga pertama. Kemudian yang masuk surga kedua adalah orang yang kedua yang mati di medan peperangan. Yang perang pertama malah masuk surganya yang paling terakhir. Maka bangun daripada tidur dia bingung. Aji, yang jihad pertama menuin panggilan Allah malah masuk terakhir. Yang nggak jihad meninggal tabi'i di kasurnya malah masuk pertama ke dalam surganya Allah. Maka dia pergi ke Rasulullah, ceritakan, ya Rasulullah saya mimpi seperti ini. Kata Rasulullah, ma'ajab,
Terus apa yang membuatmu itu terheran-heran? Loh, ini yang tidur di kasur kok malah nomor pertama masuk surganya Allah Ta'ala, yang lainnya kok malah setelahnya? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa ahad afdalu indallahi min mu'min. Tidak ada seorang pun yang lebih mulia daripada seorang mukmin yu'ammar, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tasbih, untuk memperbanyak tahmid, untuk memperbanyak tahlil, dan untuk memperbanyak takbir. Jadi nggak ada yang lebih mulia daripada seorang hamba Allah yang beriman, yang diberi umur panjang sama Allah, dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang ketiga ini kan umurnya dipanjangkan sama Allah, lebih panjang daripada saudaranya yang pertama dan yang kedua. Nah, umur panjangnya itu dia gunakan untuk bertasbih, untuk bertahlil, untuk bertahmid, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih afdal daripada hamba Allah yang beriman di mata Allah, melebihi daripada seseorang yang diberi umur panjang, dia gunakan untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia masuk surga pertama, karena dipanjangkan umurnya, dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.